bro kita ambil klub basket. Oh kenapa? Ya ini kan kita mau kontribusi, ya baguslah sebagian CSR-nya kita ke olahraga. Ditunjuk manajer jadinya. Gimana kita 2 tahun nggak kerja waktu itu, sampai istri bingung-bingung, ini kok bukan ngurusin periuk nasi di rumah, ini keluar-keluar kota ngurusin tim basket, dan saya pergi sama mereka, nginep sama mereka, dan saya kawal. Tamu saya kali ini ya teman lama lah ya, kalau boleh ngaku teman. Kalau beliau nggak ngaku teman juga nggak apa-apa. But he is so humble ya. Teman lama lah. Ya, saya kenal dari lama, punya idealisme, punya passion. Tahu-tahu jadi menteri BUMN lagi. Bro Erick Thohir sudah hadir. Thank you bos. Gimana Chief? Sehat-sehat? Sehat lah. Apalagi didatangin oleh Pak Erick lah. Gue manggilnya Bapak lah, haruslah menteri. Nggak usah lah. Ya Allah. Itu lah katanya teman. Kalau Bapak beda lagi, langsung formal kita. Ngesetnya lain ya. Langsung formal. Jadi orang ini datang sebagai sahabat. Ingat nggak dulu kita dari Cirebon? Saya pernah nganterin pulang waktu itu malam-malam. Saya dari siaran di Cirebon, Pak Erick bilang gue, Bang Helmi ikut gue, dan gue ikut di Prado mobilnya. Prado, kita ngomong sepanjang jalan. Dia belum kenal gue waktu itu. Iya gitu. Dan banyak juga kita ngobrol. Ngomong basket waktu Ngomong basket lah. Menteri man sekarang. Pernah kebayang nggak sih jadi menteri? Ngomong-ngomong nih. Enggak. Karena kan bisnismen kan, ya. Sejak waktu itu pemilu, kita berharap memang sesuai dengan pembicaraan, apakah masih mau bantu Pilpres ya maksudnya. Saya bilang ya tentu kalau mau bantu pasti mau. Siapa yang tidak mau ya anak bangsa bantu gitu. Cuman waktu itu konteksnya memang sebagai pemikirannya, kalau di Amerika itu kan ada West Wing. Jadi ada special think tank special economy advisor gitu lah. Ternyata. Nah kebetulan di Indonesia kan waktu itu ada KEIN, Komite Ekonomi dan Indonesia Industri juga waktu itu, dan Pak Sutrisno Bahir. Sempat GR-GRan juga ke Bang Sutrisno waktu itu, ketemu di sebuah acara ulang tahun, saya ketemu, Bang, kayaknya saya mau ke situ Bang. Gitu. Bang SB. Iya, dan kita sampai mau waktu itu ada diskusi mempersiapkan direktur eksekutifnya Pak Raden Pardede sempat waktu itu. Karena ya kebetulan ya kalau memang kita mau kontribusi ya ke bidang yang kita mengerti. Sebagai tentu entrepreneur dan juga sebagai yang cukup paham ekonomi waktu itu. Dan kita merasakan penting sekali kita mempunyai blueprint ekonomi yang tentu blueprint ekonomi kita gitu, bukan blueprint ekonomi negara lain. Kan masing-masing punya strateginya. Ya cuman Bapak waktu itu bicara bagaimana kalau menjadi bagian yang bisa memperbaiki BUMN. Ya langsung. Ditawarin BUMN? Iya langsung. Bukan Pak Erick minta, gue mau tapi BUMN. Enggak lah, aku bukan tipe yang minta-minta, aku tipe pejuang. Kan sudah dibuktikan di basket. Habis berapa sih di basket? Banyak yang disebutin. Itu kalau istri boleh nangis gitu. Ini buat apa, mendingan buat yang lain katanya. Ya waktu itu ya bagaimana beliau memberikan challenge, bisa nggak kita memperbaiki yang namanya BUMN kita. Nah saya memang sempat bercanda sama beliau waktu itu, Pak BUMN itu berat, saya bilang. Kan sesuai dengan kayak badan Pak Erick yang berat juga kan. Begitu Ya kan beliau orangnya serius tapi juga santai lah. Ya terus ada beberapa program yang beliau harapkan bisa dituntaskan selama jadi Menteri BUMN. Ya alhamdulillah dari 12 program itu di 8 bulan pertama kita tuntaskan. 8 bulan pertama? Ya. Udah tuntas semua? Udah. Masih ada 3. Salah satunya waktu itu Garuda, dan alhamdulillah kemarin kan sudah selesai. Kereta cepat tahun depan. Nah, ada juga yang gagal waktu itu melanjutkan kerjasama Pertamina dan Aramco, tetapi bukannya karena memang nggak ketemu waktu itu. Nah ya kan nggak mungkin penugasan. Lebih kepada 2 proyek ya, bukan project sasaran. Ya, dan
Tentu setelah, karena waktu itu makanya begitu masuk BUMN kan saya langsung bilang saya 3 bulan pertama ingin belajar, tidak ada hadir acara seremonial. Makanya setelah 3 bulan itu kan saya coba membentuk tim yang bagus, merubah struktur BUMN, terus juga melakukan transformasi yang bisa kita rasakan hari ini gitu. Tapi ya itu perlu belajar, semuanya kan harus punya. Dan kita percayalah kalau kita itu mau sukses, ya kita harus punya tim yang mendukung, nggak bisa kerja sendiri itu. Narik tim sendiri ya? Bentuk tim, harus. Kalau nggak mungkin kita, BUMN ini banyak sekali. Dan harus melakukan transformasi. Dan timnya makin besar sekarang. Ya termasuk direksi BUMN ya itu tim. Banyak direksi yang dipilih oleh menteri sebelumnya, saya tidak ganti. Selama KPI-nya kena. Selama tercapai KPI? KPI-nya harus kena gitu. Ya, yang saya angkat pun kalau KPI-nya nggak kena saya ganti. Ada tuh, gue tahu kan. Baru setahun, belum setahun diautin ya. BUMN itu kan salah satu kritik itu, wah direksi terutama komisarisnya titipan ya. Titipan partai lah, titipan orang kuat lah. Bagaimana Pak Erik menjawab tantangan ini? Saya rasa nggak usah komisaris. Ya, dalam perekrutan BUMN juga ada nitip kok, tapi kan prosesnya harus transparan. Saya tidak pernah menutup-nutupin komisaris A, komisaris B, tetapi ya komisaris itu juga punya job desk yang harus mereka sepakati. Makanya kita juga menciptakan training kan, para komisaris ada trainingnya di bawah Forum Human Capital, itu kita lakukan training. Yang mentraining bukan Kementerian BUMN loh. Pihak BUMN. Direksi-direksi BUMN yang mentraining kan supaya jangan ada komisaris direksi berseteru, komisaris sama komisaris, direksi sama, kan mereka harus menjadi sebuah bagian yang check and balance ya. Kita tidak mau juga semua menjadi satu grouping yang malah mensiasati atau menyalahi. Karena itu saya juga intervensi dengan kepemimpinan wanita. Ya kan kalau kita laki-laki sukanya sama, habis itu ngobrol bener-bener ngejurus yang sama. Tapi kalau ada direksi wanita ada check and balance. Ada perspektif lain. Dan ini bagian kesetaraan gender dan juga kita juga intervensi dengan kepemimpinan anak muda di bawah usia 42. Karena memang suka nggak suka mungkin saya orang olahraga. Saya percaya sekali bahwa regenerasi itu harus terjadi. Di olahraga nggak mungkin. Bertahan dengan itu aja ya? Berarti itu aja. Tim lain juga berkembang. Dan yang namanya permainan di lapangan pun berkembang, nggak bisa hanya monoton seperti itu, kebaca lah. Gitu. Saya ingat banget ya, waktu beliau masuk ke basket, waktu itu Indonesia dikuasain oleh Aspak, Indonesia Muda, Hatek ya. Panasya. Hatek, Solo. Sritek, tapi itu pun lain lah, 3 besar itu. Tiba-tiba beliau tuh tau nggak, ngambil tim yang anak muda, yang nggak terlalu dipandang juga, namanya Satria Muda, SM ya. Dan wow, dibangun dengan pemain-pemain muda dan akhirnya menjadi. Dan itu ada ceritanya itu. Ya. Yang ngambil bukan saya sebenarnya. Siapa yang? Yang ngambil itu kan sebenarnya partner saya di Mahaka itu kan saya berempat, Lutfi, Wisnu, Hari. Yang mau ngambil basket tuh Lutfi sama Wisnu. Sebenarnya. Iya. Beliau yang mengambil, ya kan, waktu itu Pak Dudi, Dudi Gambiro. Ya kan, mengambil. Saya tahu ujungnya. Ya, saya ketika itu sedang di kantor, saya ingat sekali, terus ada yang lewat-lewat pemain, loh ini ada apa nih? Saya bilang. Ya, terus di Mahaka nih? Iya, di Mahaka. Lagu Lutfi, Wisnu bilang, bro, kita ambil klub basket. Oh, kenapa? Ya, ini kan kita mau kontribusi. Ya bagus lah, sebagian CSR-nya kita ke olahraga. Ya, memang saya nggak pernah terpikir sebelumnya. Mereka pada nanya lebih baik kemana? Saya bilang ya kalau bulu tangkis sudah ada Jarum, sepak bola banyak, ya udah kita ke basket aja. Kebetulan kita kan suka basket semua, main basket semua. Ya taunya mereka ambil, ya kan dalam perjalanannya saya yang ditunjuk jadi. Ya, orang taunya punya Pak Erik. Yang ditunjuk manajer jadinya. Gimana kita 2 tahun nggak kerja waktu itu sampai istri bingung-bingung nih kok bukan ngurusin periuk nasi di rumah ini keluar kota ngurusin tim basket dan saya pergi sama mereka nginep sama mereka dan saya kawal itu. Makannya banyak ya. Anak basket dan bukan hotel-hotel yang besar waktu itu kan budget kita nginep di motel di hotel-hotel kecil lah ya, yang ada di Malang apa. Saya sih masih ingat itu. Bagaimana. Dan beliau nggak berhenti dari situ ya, membangun stadion sendiri, SM Britama.
di Kelapa Gading, menjadi ketua Perbasi, menjadi presiden SIABA, Southeast Asian Basketball Association. Tapi ya semua itu kan kebetulan ya. Kalau jadi ketua Perbasi kan, ya kan Chief Helmi tahu. Yeah. Pak Sutioso meminta saya untuk gabung di Perbasi. Yeah. Karena waktu itu beliau memberikan saya 2 pekerjaan. Satu sebagai manajer tim basket PON DKI perempuan yang juara. Waktu itu juga saya diberi tugas untuk menjadi manajer tim nasional putra kita. Pertama kali kita juara, maksudnya mendapat perak di Asian Games, SEA Games di Malaysia waktu itu, pas 9/11 waktu itu. Nah di situ beliau bilang, wah kalau gitu saya perlu kamu. Tapi terus beliau jadi ketua PBSI, saya ditinggalin. Makanya saya cuma 2 tahun jadi ketua Perbasi. Habis itu saya merasa saya ada konflik. Makanya waktu itu kan saya terus meminta Mbak Novi setelah saya kepilih 100% di Bali. Kan terus saya tunjuk Mbak Novi sebagai pengganti. Karena ya memang waktu itu saat bersamaan juga Asia Tenggara meminta saya jadi presiden. Jadi kan saya nggak mungkin. Ya akhirnya saya bilang ya ini kesempatan. Waktu SIABA juga mereka juga bicara sama saya kenapa mau saya. Karena mereka melihat bagaimana waktu itu kalau Mas Helmi ingat. Kita memutar semua liga. Ada SMP, 3x3. Bahkan kita bikin bola lokal. Sepatu lokal. Bagaimana kita tumbuhkan olahraga di grassroots waktu itu. Bukan hanya di liga utama. Nah disitulah SIABA waktu itu negara-negara kecil, terutama saya ingat seperti Brunei, Kamboja, Myanmar waktu itu bukan negara besar yang pertama. Lalu kita didukung oleh Malaysia dan Singapura. Akhirnya kita waktu itu mengalahkan pemilihan Thailand dan Filipina kalau nggak salah waktu itu. Jadi ada intisarinya di situ yang memang mereka melihat ingin bagaimana perkembangan bola basket di Indonesia coba diimplementasi di negara-negara yang tidak terkenal karena basketnya waktu itu. Percaya bangga, banyak sekali di lapangan basket jadi menteri. Iya, banyak. Sandiaga Uno, Lutfi, Sandi, Ari Batubara. Itu lucu juga waktu saya ketua Perbasi, wakil ketua umumnya Sandi, Ari Batubara waktu itu. Dan almarhum Andre Mamuaya. Andre Mamuaya. Gitu. Jadi kalau mau jadi menteri, ngurus basket lo? Ngurus basket. Buang uang di basket. Supaya basket tambah. Nih serius banget, padahal kita janji gak ngomong politik ya. Ini ada pertanyaan dibikin oleh anak-anak nih. Oh. Pak Erik boleh mau jawab boleh, nggak jawab juga boleh. Ada hadiahnya? Ada dong. Adanya sepeda atau apa? Itu Pak Jokowi. Saya sudah menikah. Udah menikah itu jawabannya, bukan? Oh salah. Bukan. Oh salah. Ini kaitan sama gosip yang kemarin. Aduh, macam-macam sekarang. Nah, ini, wah nanti kita akan bahas. Wayne Rooney atau David Beckham? Wah, Wayne Rooney. Kenapa? Karena pernah main di DC United. Punya sejarah kita nggak boleh lupa. Lo punya janji sama gue bos. Lo mau janji mau ngasih gue jersey-nya Wayne Rooney di DC United? Iya waktu kita di TVRI. Nggak apa-apa. Oke. Ingetin catat ya. Ya tapi ada bunganya dong harus ada. Kayaknya masih ada coba. Kenapa milih Wayne Rooney? Bukan karena dia pernah main di DC United, klub yang Pak Erik beli. Ya semua itu proses. Karena gini, kan waktu saya mengambil alih DC United itu, DC United klub yang punya histori besar. Ya, juara MLS berapa kali. Tetapi abis itu kan dia secara performance dan manajemen keuangannya rontok. Nah, di situ ya itu senangnya betulin perusahaan memang jadi ketahuan. Kerjanya. Abis itu dia jual. Soalnya dia bukan bener dagang sebenarnya Pak Erik. Abis itu ya kita ngelihat satu Washington DC, ibu kota. Kedua punya sejarah. Ketiga secara potensi bisnis di sekitar situ klub sepak bola sedikit. Di sekitar regional situ lah. Kan ada New York, ada Boston, tapi di situ Maryland, Baltimore semua itu kosong. Nah, Virginia ya. Jadi Virginia tuh kosong. Pikir wah ini menarik. Dan orang-orang kaya. Ya waktu itu akhirnya DC United kita pilih. Akhirnya kita waktu itu saya mendapat kesempatan
Tapi sayangnya menjual Sixers dulu tuh karena uangnya nggak cukup. Jadi kita jual Sixers saham 16%, kita convert ke DC United punya saham 84%. Majority ya? Hah? Majority iya, ya, sama Jason Levine waktu itu. Yang ngajak saya di Sixers juga. Nah, setelah itu memang ya kita coba membuat tim ini lebih baik. Dan ternyata setelah kita perbaikin kan lumayan timnya performance-nya tuh ke tengah lah ya. Belum di atas tapi di tengah. Di tengah. Nah, lalu kita juga banyak ambil pemain-pemain Amerika ya yang memang menjadi tulang punggung tim Amerika seperti Bill Hamid waktu itu kipernya, ada Paul Oriela wing kanan. Terus ada beberapa juga pemain lah yang kita ini kan supaya jadi tim Amerika kan. Kayaknya lebih enak ngomongin bola daripada ngomongin BUMN. Iya. Ya, Washington terus, ada matanya kelihatan ya, ya kan. Passion dia kelihatan. Kalau ngomong BUMN itu kayaknya beban gitu loh Pak Erik. Jadi Washington DC waktu itu. Nah terus memang ada kesempatan waktu itu kita diajak pindah ke Baltimore oleh mayornya. Ya kita pakai. Ya, option itu. Kita negosiasi dengan mayor Washington DC waktu itu perempuan, siapa namanya lupa. Wah kita disuruh pindah. Terus? Gimana ini? Oh nggak bisa dong, Washington DC harus punya klub bola karena ini kota yang melting pot, banyak suku negara lain begini. Kita sudah punya baseball, kita punya football, American football, kita punya basket gini. Ini jangan gini. Tapi gimana? Ya udah, saya kasih tanah. Ya kan, sewa $1 katanya. Tetapi dalam 3 tahun harus dibangun stadion. Nah, jadi di situ juga kita ngerti kalau sepak bola di Amerika itu mirip-mirip Indonesia. Tidak mungkin kita kaya atau uangnya bagus karena tidak ada uang TV. Di Amerika itu kita dapat uang karena jual tiket, merchandise, gitu kan, sponsor, persis Indonesia. Jadi belum TV. TV right? Jual beli pemain juga nggak ada. Sama kayak Indonesia. Nah itu akhirnya ya udah, memang tujuannya kita harus punya stadium. Nah akhirnya kita bangun stadium. Di situ alhamdulillah jadi ya. Nah itulah momen kita mengambil resiko lebih tinggi, mengambil pemain bintang. Nah kita bawa Wayne Rooney. Karena supaya meledak. Dan itu jadi omongan, Wayne Rooney masih bagus pada saat itu. Ya kebetulan ditawar habis itu, ya udah kita jual. Jadi klubnya bagus, punya stadium, punya bintang, ya udah. Dan kebetulan memang kan waktu itu saya juga sudah mulai transisi ya kan di bantu-bantu pemilu waktu itu. Ya. Dan sebelumnya Asian Games, jadi sulit sekali kita terbang bolak-balik. Dan mengurus fans itu kan kita tahu, kita you have to be there gitu, harus di sana, mesti ada presence-nya. Baru emosional mereka antara pemain kita ada itu. Nah ini yang ya Wayne Rooney karena alasan itu, jadi punya sejarah. Itu. Kalau David Beckham cuman foto-foto aja di Indonesia waktu itu kita bawa LA Galaxy main di sini. Ada fotonya tanda tangan. Cuman Wayne Rooney pernah menjadi bagian sejarah gitu. Tapi Wayne Rooney juga bagus dalam arti dia itu kan bagaimana jadi pemain ya muda terus ke MU, terus dia balik lagi ke Everton. Kan itu sebuah hal yang menurut saya positif ya, dalam arti bagaimana dia mengapresiasi. Terus waktu ke Washington DC juga dia juga salah satu yang menarik dia ke Washington DC, terlepas daripada DC United macam-macam komitmen dari owner, tapi ada salah satu yang menarik waktu itu dari dia bahwa Washington DC tempat yang baik untuk membina keluarga dan anak-anaknya. Very good Makanya place. Sekarang balik lagi jadi manajer DC United sekarang. Oh sekarang ya? Jadi coach. Setelah gagal di Liga Inggris ya? Setelah kerja di Derby ya. Derby ya. Dia kesini sekarang. Derby County. Gitu. Udah dijual semua Pak? Sudah. Nggak nyisain sedikit pun? Nggak bisa traveling masalahnya. Kalau klub besar seperti DC United, Sixers, Inter Milan, ya nggak bisa lah. Karena itu di situ kita jadi simbolnya juga gitu. Wow tuh. Nggak kebayang kan ada orang Indonesia beli DC United, klub ibu kotanya Amerika dia beli. Sayang juga sih. Penjajah juga Pak Erik. Dulu kita dijajah. Oke, siap pertanyaan berikutnya? Ya. Ini mah gampang tadi pertanyaannya. Wow. Apa nih?
Udah ditanya tadi awal-awal. Capres atau cawapres? Capres atau cawapres? Nggak mau jawab juga apa-apa lah. Saya rasa pemilu masih 2024. Ya. Ya, kita ini sedang menghadapi tentu situasi baru saja recover COVID. Dan recover COVID itu perlu waktu 1-2 tahun. Lihat aja, beberapa isu ekonomi seperti teman-teman kita yang di Bali masih mengharapkan restrukturisasi hutang. Karena industri pariwisata belum kembali ke normal. Jadi kan belum kembali. Ditambah lagi sekarang geopolitik yang sangat berat, di mana supply chain itu menjadi sebuah hambatan. Bahkan kita bisa lihat sekarang isu di G20 masih tetap isu politiknya, bukan justru solusi buat masyarakat dunia. Jadi distant antara si pemimpin dan rakyatnya. Nah itulah saya rasa supply chain ini karena geopolitik ini juga akan terganggu. Recovery dunia karena COVID, karena geopolitik supply chain ini mungkin bisa baru recover 2026, 2027. Dan 2023 sudah dibilang global recession. Lihat mata uang euro sekarang terendah sepanjang sejarah. 1 banding 1 dengan dolar ya? Iya, akan turun. Ya. Apalagi ini musim dingin datang. Jadi ini akan resesi. Jangan-jangan euro akan dibawa dolar. Nah, artinya apa? Indonesia pun dalam track record yang sangat bagus hari ini pertumbuhan 5%, tetapi kan kita mesti sedia payung sebelum hujan. Apa yang kita lihat sekarang di China ketika adanya heat wave, ya, angin panas. Kemarin di Amerika juga kena, Los Angeles sampai 40 derajat. Di Amerika di China sungai-sungai mengering kan? Karena itu tenaga listrik hydropowernya kemarin sempat problem sehingga kalau nggak salah Shanghai ada bergiliran listrik. Nggak di Indonesia aja, di China juga bergiliran listrik ya. Artinya apa? Dengan situasi ekonomi yang seperti ini, kita juga bagus. Belum tentu kita tidak ada disrupsi tahun depan. Misalnya contoh, ini amit-amit knock on the wood, ketika misalnya ada musim panas berkepanjangan, musim kemarau kepanjangan, hujan sekarang lebih cepat, hujannya besar-besar lagi. Nah kita apa guarantee tahun depan tidak ada musim kemarau. Nah saya rasa yang terpenting hari ini justru semua harus bersatu menyelesaikan problem-problem ini. Toh yang namanya capres cawapres masih pendaftaran 2023. Iya kan? Dan mohon maaf, ada situasi sebelum-sebelumnya yang diunggulkan malah nggak jadi cawapres atau capres. Nah ini kita nggak boleh terjebak itu. Karena itu saya sejak awal saya tetap komit. Bagaimana saya fokus memperbaiki tugas saya sesuai dengan visi presiden. Saya juga pembantu ya memperbaiki BUMN-nya. Sama loyalitas saya ke bola basket masih datang, masih nonton gitu kan. Artinya apa? Sama ketika saya mendapat tawaran PSSI, Pak Presiden juga beberapa kali minta. Saya karena hati saya masih di basket Pak, saya bilang. Dan alhamdulillah mimpi kita sama-sama. Lumayan lah juara SEA Games kan. Tahun depan udah persiapin lagi loh timnya. Lihat aja tuh Instagram. Call tim 2023. Kenapa? Karena kita juara, nggak mungkin Filipina nggak ngambek. Habis-habisan dia. Habis-habisan. Tapi kemarin waktu yang kejuaraan terakhir ya, yang Asia gitu, gila untuk pertama kali saya datang melihat kegairahan penonton basket mendukung timnas walaupun kita tidak berhasil lolos ya. Di Bandung kemarin penuh terus penonton. Bukan karena yang main tim Bandung semua. Artinya ada ini euforia yang harus kita jaga. Monetasinya, bisnis lagi jadi kesempatan ya kan? Karena jangan nanti ketika euforia sudah naik, kita baru bangun basketnya telat gitu. Saya belum jawab tuh, capres atau cawapres? Belum jawab. Masih lama. Masih lama. Nggak mau jawab gitu aja. Susah amat. Oke ya. Terus sekarang kan yang lain-lain sudah mendeklar Pak. Arfa, Alia atau Asya yang paling manja ke papanya? Waduh, Arfa, Alia, Asya, betul ya? Kok Aga nggak disebut ya? Oh iya, ini yang nulis kacau loh. Yang cewek aja kali. Yang cewek aja ya. Alia yang, ya paling kecil. Dan ya
Ya tiap malam kita pulang pasti ngetok nanya, ngapain? Nah, gitu. Ngeliat gitu ya, secapek apapun. Ya, bapak lah, sama anak perempuan pasti ada ini lebih lah. Gitu. You're a family man, Pak. Ya, sebuah kenikmatan lah. Ya. Ya, karena yang namanya anak-anak kan itu titipan Allah yang kita harus jaga gitu. Dan itu juga masa depan kita. Ya. Dan kalau kita bisa memberikan yang terbaik dan mereka menjadi individu yang baik, itu kan kenikmatan sendiri. Gitu. Kenapa dinamain Asma sih? Enggak, namanya panjang. Kalau A itu panggilannya supaya gampang. Iya. Bapaknya E ya kan? Ini kenapa harus A sih? Sebenarnya kan juga namanya itu panjang, Mahatma Arfala Thohir. Panggilannya Arfa. Mahendra Agakan Thohir, panggilannya Aga. Magisya Afria Thohir, Asya. Makaila Amadia Thohir, Alia. Jadi ya karena A-nya aja lebih gampang. Daripada di rumah salah sebut malu. Siapa kamu? Pernah nggak begitu? Kan BUMN ratusan nih. Kalau BUMN sering, kalau di rumah mudah-mudahan enggak lah. Pak Erik pernah nggak apa sama dirutnya sendiri? Pasti. Pastilah. Pasti. 41 dirut. Iya. Kalau itu pun sudah digabung-gabungin ya? Itu udah gabung, itu baru holding. Baru holding ya. Kalau kita BUMN besar, kalau kita ngomong Telkom punya anak perusahaan Telkomsel. Gitu. Jadi ya, dan saya terus terang jujur lah, muka hafal. Nama kadang-kadang lupa. Tapi situasi hafal tuh kayak tadi. Kita pulang ke Cirebon bareng, saya nganter ke rumah, sempat masuk ke rumah. Itu saya hafal gitu. Jadi cuma nama kadang-kadang lupa gitu. Saya masih ingat mobil Pak Erik Prado. Masih ada nggak tuh mobilnya? Udah nggak ada, pensiun. Apa arti anak-anak untuk seorang Erick Thohir? Ya kembali ini masa depan kita, masa depan juga untuk bangsa juga kadang-kadang kalau individu ini menjadi seorang atau sebuah figur individu kan. Jadi ya titipan Allah ya sesuatu yang nggak boleh disia-siakan gitu. Apa yang Pak Erik janjikan? Pendidikan terbaik? Saya hanya menjanjikan mereka 3 hal. Satu, karakter, pembangunan karakter. Itu. Kedua, kasih sayang. Yang ketiga, ya pendidikan. Saya tidak pernah menjanjikan uang. Itu kan yang ditanamkan oleh almarhum ke Pak Erik, Pak Boy? Sebenarnya mirip. Almarhum bapak saya, Muhammad Thohir itu benar-benar menanamkan karakter dan pemikiran. Contoh saja. Ketika beliau mendapat bonus atau gaji, ya. Dulu di Astra ya? Astra. Dari tahun 1968. Nah, salah satu founder lah. Founder Astra. Nomornya 08 lah gitu. 08 itu. Registrasi. Nomor kartunya jadi 08. 08 di Astra. You can imagine. Jadi beliau selalu kalau dapat bonus, dapat apa, pasti langsung planning ke luar negeri. Ngejar anak. Dari luar negeri kita bukannya belanja atau apa, lebih banyak melihat peradaban bangsa lain. Diminta untuk mengamati. Iya. Ke museum ngelihat, ini lihat Swiss kotanya bersih, ini lihat, pokoknya benar-benar kita dididik pemikiran. Lalu beliau juga keras di sekolah karena beliau itu kan merantau dari umur 10 tahun dari Lampung ya, anak miskin, yatim dari desa. Apa Gunung Sugi? Gunung Sugi. Nah di situ dia benar-benar saya ini nyari pendidikan susah, kamu harus. Makanya pendidikan yang beliau tekankan. Terus hal-hal lain bicara misalnya bahwa uang bukan segalanya. Tetapi kapabilitas Anda atau kita atau kamu yang itu nanti dihargai orang lain bukan uangnya. Bukan uang. Uang bisa habis. Iya. Kalau kamu mau menghargai orang lain, kamu harus menghargai orang lain dulu. Nah, itulah beliau. Kalau ibu memang keras. Ya, itu harus kapan tidur, kapan bangun, kapan belajar. Gitu. Jadi kombinasi banget ya? Kombinasi. Jadi ya kita di keluarga terbiasa proper. Bukan berarti kita kaku, bukan berarti kita introvert, tapi kita biasa.
Nah itulah yang memang saya juga kenapa ke anak-anak saya minta kalian nggak perlu jadi diri saya, karena Allah memberikan kalian sebuah kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dari 4 anak saya yakin nggak mungkin ada yang jadi saya, ya kan? Satu mungkin gitu. Kalau semuanya nggak mungkin. Satu punya hal yang berbeda gitu. Tapi pada konteksnya saya ingin anak-anak saya punya pendidikan baik, karakter yang baik, diterima secara sosial, dan mohon maaf ya harus punya uang. Ya. Karena kalau tidak merepotkan orang, ya merepotkan semua orang gitu. Okay. Stay hungry, stay foolish. Ya. Betul ya? Setuju. Keren. Kan dari California juga ya. Steve Jobs banget dia, Pak. Dulu di mana? Di UC, terus di college apa sih, Pak? Enggak, saya terus terang kan SMA-nya dikirim terpaksa. Oke. Saya itu dikirim SMA kelas 2. Karena geger otak. Oh iya? Kan basket, waktu itu SMA 3 tawuran sama SMA 1. Jadi ya, lagi kena. Ya, marah lah orang tua. Karena waktu kecil saya kan SD SMP-nya Katolik. Karena ibu saya terutama ingin dan bapak saya juga setuju saya disiplin. Itu sama nih. Pakai sepatu hitam, kaos kaki putih, padahal kita Muslim, tapi ya tapi itu menjadi sebuah adaptasi juga buat saya melihat perbedaan, dan sekolah Katolik pada saat itu kan memang pendidikan bagus pada zaman itu. Tapi SMA saya dikirim ke SMA negeri untuk melihat yang lain. Katanya supaya kamu ngerasain juga bagaimana masyarakat seutuhnya, karena jenjangnya kan berbeda. Beda banget dia. Gitu. Dan ya begitulah. Ya. Dan 3 lagi gila-gilaan mau basket. Oh, 3 lagi SMA 3. Ada patah hair segala macam. Nah, cuman ya waktu itu ya kenakalan remaja timbul. Jadi nakal juga dulu dia. Nakal. Jadi ya. Habis itu kirim. Bayangin saya di waktu SD SMP itu ketua kelas. Di SMA 3 waktu itu saya sempat ketua kelas nggak ya? Kayaknya sempat ya, atau wakil ketua kelas. Tapi yang beda kalau waktu di sekolah SD SMP rankingnya bagus lah. Ya. Pas SMA 3 ranking 42 dari 44, yang gimana bapak ibunya nggak marah. Ya kan? Jadi kalau ada ranking mau jelek nggak apa-apa, bisa jadi menteri juga. Jadi, tapi itu dinamika yang kita iniin. Ya di Amerika ya kita waktu itu memang memang ingin sebenarnya awalnya ngambil building science arsitektur. Itu di mana? Di Glendale kalau salah ya? Saya di Glendale, terus maunya ke USC. USC. Nah, cuman enggak. Akhirnya karena saya terus pikir-pikir, kok kayaknya bukan saya. Memang saya senang mencipta, ingin senang structure. Tapi akhirnya sisi lain ya udah kita ngambil bisnis lah. Akhirnya ke bisnis. Gitu. Bisnis di American College, terus ngambil di NU. USC kan sekolahnya Karim Abdul Jabbar ya? Iya. Boy di USC. Boy di USC. Gitu. Luar biasa. Oke. Siap berikutnya nih? Oh, siap. Jadi nama Thohir, nama bapak almarhum itu sekarang diteruskan menjadi nama keluarga ya? Iya, nama keluarga. Kayak jadi nama fam. Ya, sama saya juga gitu. Yahya adalah nama bapak Walaupun saya. Di Sumatera itu kan bukan sesuatu bukan sesuatu tuh. Betul kan? Saya di Sumatera itu bukan sesuatu. Iya, karena itu it's not family name. Iya. Kecuali orang Batak ya. Batak mungkin Padang. Saya juga Yahya nama bapak. Cuman ya kita pakai akhirnya. Gitu. Sebagai penghargaan. Iya. Wah, ini lagi pertanyaan nih. Apa lagi nih? Faisal Segap. Komen dong. Faisal Segap. Komen aja. Ya gini, saya rasa kebebasan berpendapat itu sesuatu yang harus terjadi. Kita sudah memilih negara kita negara demokrasi kan. Jadi kalau ini yang namanya demokrasi ya berbeda pendapat biasa. Boleh. Tapi kan begini, kita juga harus sepakat aturannya. Kebebasan pendapat misalnya memberikan fakta-fakta yang tidak benar dan menjurus itu sebuah hoaks atau ya persepsi yang dibuat seperti benar. Itu masalah. Saya rasa mau kemana bangsa kita? Ya. Kita itu kan harus dalam arti dididik ketika kita menyampaikan pendapat harus berdasarkan data dan fakta. Nggak bisa pokoknya ini saya nggak mau tahu.
Anda mau terima kemana demokrasi kita? Demokrasi kita harus menjadi demokrasi yang membangun dan mempersatukan bangsa kita. Kita nggak boleh menjadi sebuah negara demokrasi justru memecah bangsa kita atau menutup mata kepada kesenjangan atau kemiskinan, kan nggak bisa. Itulah demokrasi kan. Nah, ketika saya waktu itu dilaporkan, ya diinformasikan sama tim saya ada statement ini, saya baca. Ya saya lihat, ya ini keterlaluan. Kenapa? Statement daripada seseorang yang sebelumnya tidak bicara itu. Tetapi ini langsung dikasih stiker gitu. Ya kan, Erick Thohir banyak istri goib. Lalu di situ ada Erick Thohir menelantarkan istri dan anak pertamanya. Itu kan statement. Nah, ya tentu saya tidak mau. Ya kan, keluarga saya, kalau saya dimaki-maki sesuatu yang biasa lah. Apalagi kalau bagian dia pekerjaan ya. Iya kan, itu bagian sebagai, ini tidak. Ini pribadi, ini masuk kan ke ruang pribadi. Masalahnya anak saya, istri saya. Iya kan. Nah, ini kan jangan sampai mohon maaf kebohongan-kebohongan yang dibuat menjadi sebuah kebenaran. Ya, yang bahaya post truth kan, yang nah ini kan saya nggak mau. Dan itu ya buat saya ya harus dilaporkan. Bukan berarti kita zolim, bukan berarti kita tidak ingin ada pendapat yang berbeda. Saya rasa saya lulusan luar negeri, saya dididik oleh keluarga yang sangat terbuka, demokrasi. Kita juga orang olahraga yang biasa persaingan, ya kan? Biasa berantem gitu. Ya, biasa di olahraga kan. Habis itu ya udah ya. Habis itu udah gitu. Jadi, tetapi kalau ini ya ini bagian demokrasi yang harus kita perbaikin, dan tentu buat saya secara pribadi ya kembali ini kan sebuah ini keluarga ya, amanah keluarga yang harus dijaga gitu. Jadi ya bukan berarti mohon maaf kita arogansi atau sekedar karena kita punya power melakukan itu, enggak lah. Saya sih. Sampai kemana ini Pak sekarang? Ya lagi diproses, saya juga nggak ngikutin. Semoga yang terbaik. Oke. Semoga pertanyaan berikutnya nggak begini-begini amat lah. Nggak apa-apa. Wah, ini keren nih. Dua temennya. Wisnu Tama atau Triawan Munaf? Kalau harus milih satu orang untuk bantu. Sorry Tam, sorry Tre. I have to ask. Emosional. Emosional, oke. Kenal Wisnu Tama duluan soalnya. Dari TV, zaman kuliah. Oh, dia kuliah ya? Kuliah. Jadi Wisnu Tama di Boston, saya di LA. Permias? Ya. Ketemunya di mana dong? Ya, gini. Jadi Wisnu Tama di Boston, saya di LA. Saya punya temannya Wisnu Tama. Saya sudah kenal Wisnu tapi tidak dekat. Tapi waktu itu teman saya bilang, si Wisnu mau ke situ. Dia bilang oke. Saya telepon Wisnu, mau ke sini. Ya udah. Akhirnya jadi dekat kita gitu. Nah, ya terus saya dan Wisnu Tama berteman. Ya yang enak gini loh, kalau kita berteman dan terbuka, walaupun kita ada naik turun atau bersaing, itu hal-hal yang kan Wisnu Tama di TV. Ya. Saya di TV. Akhirnya. Dia di Indosiar waktu itu. Di Indosiar, habis itu ke Trans, tiba-tiba saya TV One. Ya, Trans TV nomor 1, saya nomor 1 juga sebagai TV berita waktu itu, ya kan. Terima kasih sama tim TV One, tapi kita sama-sama. Waktu itu saya di Antv, ya Antv juga sempat nomor 1 gitu. Nah itu kan dinamika, walaupun kita berteman, kita ini, ya. Dan akhirnya kita bersama-sama di Asian Games karena saya tahu Wisnu Tama kalau kita bicara untuk di industri itu, ya kita tahulah dia salah satu yang terbaik. Ya, makanya waktu itu saya merayu-rayu, saya juga terima kasih sama Agus sama Arsyad. Waktu itu boleh kan di net waktu itu boleh membantu Asian Games karena kerja berat waktu itu. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada figur-figur besar di Asian Games yang waktu itu mau berkorban untuk Asian Games gitu. Terus sama-sama jadi menteri, dianggap sukses. Sama-sama jadi menteri. Membantu Pak Jokowi. Kalau Tre beda generasi ya? Kalau Pak Triawan saya
hubungan baik waktu itu karena saya di industri, Pak Triawan kan saya di media, Pak Triawan kan di agency. Jadi hubungannya sangat baik. Nah, waktu Asian Games beliau itu kan kepala Bekraf. Nah, beliau salah satu figur yang sangat amat mendorong Asian Games sukses. Pak Basuki juga Menteri PUPR, Ibu Puan sebagai Menko waktu itu sangat mendorong. Tentu Pak JK luar biasa karena waktu itu ini, tetapi semuanya kembali ya berkat dorongan Bapak Presiden sendiri yang saya banyak belajar juga dengan cara pemikiran-pemikiran yang out of the box waktu itu, yang beliau juga sampaikan di arah-arahan. Jadi ya itulah kita, kalau kita mau bersama-sama mestinya bisa kok. Dan pembukaan Asian Games menjadi salah satu yang terbaik. Oke. Nah, keren nih. Trek, sorry ya. Memang beda umur lah. Trek itu temannya Tanto ya. Iya. di atas gua, di atas Pak Erik lah. Oke. Ini kertasnya lebih gede nih. Banyak banget nih. Pertanyaannya panjang nih. Ini serius banget lah. Dari banyaknya potensi Indonesia, ini anak-anak nitip nih. Apa 3 potensi terbaik Indonesia menurut Pak Erik? 3 potensi terbaik Indonesia. Untuk Indonesia ke depan kan? Untuk Indonesia ke depan. Satu, demografi kita yang banyak anak mudanya. Bonus demografi. Iya, ini potensi, tapi jangan salah manage. Karena ini perubahan signifikan sekarang di dunia dengan disrupsi digital apa-apa. Potensi kita bisa jadi bumerang buat kita. Kalau kita tidak manage ya. Tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita tidak bisa mendorong Indonesia jadi pop culture country dengan segala turunannya. Ini potensi. Yang kedua, tetap kita harus akuin bagaimana market kita yang besar ini, ya, itu menjadi sebuah hal yang sangat harus kita perbaikin. Ya, kembali saya bilang ekosistem. Jangan kita market kita yang besar ini justru diambil menjadi ekosistem negara lain. Kita harus bangun ekosistem kita, bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, ekosistem kita. Nah, ini kita harus lakukan. Contoh saja, misalnya kita bicara di industri kesehatan. Jelas kok mayoritas obat kita import. Jelas kok ya bagaimana masyarakat Indonesia 2 juta berobat ke luar negeri 99 triliun. Terus masa kita diemin? Nah, karena itu ya kita harus intervensi. Bagaimana misalnya contoh yang kita lakukan di BUMN, membangun kawasan ekonomi khusus kesehatan di Bali. Dan semua itu dengan perhitungan, bukan hanya mau bikin. Kenapa? Kawasan ekonomi khusus di Bali itu kita punya tanah 42 hektar. Dibangun oleh Bapak Presiden Soekarno ya, Bali Inabits Hotel itu, ya kan? Itu tahun 60. Sekarang jadi apa? Merah Suka itu namanya ya? Itu kan sangat potensi. Nah, tetapi kita ngelihat juga sukses story. Bagaimana dulu Nusa Dua dibangun. Sampai sekarang Nusa Dua dipakai sama G20. Artinya apa? Sukses story Nusa Dua untuk hotel kita bisa dilakukan juga kan di rumah sakit. Apalagi Sanur itu tentu dinamika masyarakatnya lebih banyak turis yang long stay. Turis agak berumur. Ya, kita tidak mungkin Sanur yang merupakan awal dari pembangunan dari para wisata Indonesia, tentu selain tentu ada Ubud dan lain-lain, ya. Tapi kita bicara Sanur, bukan membeda-bedakan masing wilayah, tetapi tidak direinvestasi ulang. Nah, inilah kenapa pilihannya kita di Sanur plus memperbaiki ekosistem kesehatan. Tapi kita tahu kita tidak ahli cancer. Kenapa? 60% penderita cancer itu meninggal. Kita salah satu yang tertinggi di dunia. Kalau lelaki itu paru-paru dan pencernaan, kalau perempuan titik-titik dan titik-titik. Saya nggak bisa ngomong, perempuan lebih tahu dari saya. Nah, artinya apa? Nah, kita harus bawa ekosistem berpartner dengan yang terbaik, yaitu Mayo Clinic. Nah, ini kita juga berharap apa? Tadi juga, yang 2 juta orang ke luar negeri, paling tidak kalau kita ambil 30% kembali, kan harus bisa. Nah, sama, kita bicara industri obat-obatan. Sampai kapan kita tergantung oleh obat-obat impor? Nah, inilah kita dorong kenapa Pertamina harus menjadikan petrochemical tidak hanya bisnis BBM, karena turunan dari petrochemical itu bisa baju, bisa plastik, bisa bahan baku obat. Tapi itu pun tidak cukup, karena itu industri herbal yang ada di BUMN kita dorong supaya tadi terus menekan obat impor. Karena industri herbal kita itu salah satu
potensi yang terbaik. Kalau China bisa, negara lain bisa, kenapa Indonesia mendiamkan industri? Dan ini jangan sekedar bisnis uang cepat. Ini yang problem dari kita. Kita itu selalu cari uang cepat. Jangan, kita harus bikin ekosistem panjang. Cepat tinggal ngimpor aja ya. Ya, impor aja. Akhirnya ya itu. Akhirnya ya sekitar di situ. Nah, yang terakhir tentu bagaimana industri daripada sumber daya alam kita ini harus kita bisa monetize, ya, kita hilirisasi. Jangan sampai kita hanya impor jual baku-baku aja, bahan baku aja. Gitu. Dan kita masih kurang lebih 50% mengirim bahan baku. Ya kan, negara-negara lain udah di bawah 30%. Pak Erik, gue tahu banget dan saya tahu ini bukan tanggung jawab utamanya Pak Erik, tapi Pak Erik kan ada di situ tuh. Yang Pak Erik sebut tadi, obat-obatan, rumah sakit, tenaga ahli. 1-2 nih Pak, perizinannya susah banget. Saya ngalamin tuh. Untuk inventor atau perusahaan obat mendaftarkan itu perlu lama banget Pak. Nomor 2, mendirikan rumah sakit lama banget izinnya. Nomor 3, mencetak S2, S3 dalam bidang kedokteran itu susah banget. Anda juga kan pernah, bukan? Kan Anda kan berasal dari dunia bisnis, di mana perizinan kecepatan itu menjadi sesuatu yang sangat kita keluhkan. Apa yang Bapak lakukan? Ya, harus terjadi reformasi total di birokrasi kita. Dan semua harus bisa terukur. Ini yang kita sekarang dorong gitu. Karena kenapa? Yang seperti Chief Helmi sampaikan, yaitu kita pun di BUMN mengalami. Ya, termasuk BUMN sendiri kan susah. Saya kan dekat dengan farma-farma itu Pak. Mereka pun mendaftarkan susah. Nah itulah sama-sama kita harus duduk. Ya, alhamdulillah Menteri Kesehatan kan juga tim. Teman kita. Budi Sadikin. Nah, dari Komisi 9 pun sekarang sangat terbuka. Tinggal kita duduk, kita sepakatin. Nah ini yang sekarang kita dorong sama-sama. Ya tanpa menyalahkan siapa-siapa, sama ide pun mesti terbuka. Karena kenapa? Kemarin istri saya bilang, itu dokter THT yang di Medistra meninggal. Nah, terus? Kan yang ganti siapa? Susah. Kalau jumlah dokter makin berkurang. Kurang Pak. Ya, untuk jadi dokter lagi susah COVID banget. Ini mempercepat juga tadi. Banyak dokter-dokter ahli kita kemarin kena COVID didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereplace mereka. Enggak mudah, puluhan tahun. Nah ini kita jangan kembali, saya mohon kembali, ya jangan asik sendiri. Jangan find a quick money gitu loh. Maksudnya kenapa lebih baik kita bikin ekosistem semua kan sama kue ulang tahun. Coba bagus kan? Coba kita suruh ambil pakai tangan masing-masing. Cuman kalau kue ulang tahun itu dipotong dengan rapi, itu kan is enough. Apa? Tadi yang saya sampaikan, market kita besar, pertumbuhan ekonomi kita besar. Nah, jangan sampai nanti dengan digitalisasi, dengan tadi market yang terbuka di negara lain, orang kita lebih senang berobat ke luar negeri. Dan nanti konsultasi dokter pakai Vicon, video conference. Nggak perlu ketemu, nggak perlu ngantri di dokter. Iya Pak, saya. Nah ini pola pikir yang saya rasa kembali, ya itulah ekosistem, tidak mudah. Dan kebetulan kami di BUMN, ya kita punya aset, punya bank, punya keahlian. Itu yang kita coba dorong menjadi ekosistem, tapi kita tidak ekosistem BUMN bersama private sector, UMKM kita dorong. Seperti tadi, kita punya tanah 42 hektar, kita bagusin hotelnya. Hotelnya pun nanti friendly to hospital, jadi ada oksigennya karena long term stay. Karena pasien yang cancer itu kadang-kadang kan tidak mau juga di dalam hospital, dia pengen sama keluarganya. Bisa di hotel, ada villa, lalu lapangan dulu golf, mohon maaf, sekarang kita jadi lapangan untuk healing. Di situ orang yoga, orang jalan. Jadi sebuah kompleks ya mirip Nusa Dua, tapi ini rumah sakit. Nah, kebetulan Mayo, one of the best hospital in the world, mau kerjasama. Nah, kenapa enggak gitu? Toh nanti mereka sudah janji akan mentraining dokter-dokter muda Indonesia. Dan mereka juga sangat terbuka ketika nanti dalam arti
untuk mengobati kanker itu nanti database-nya bisa di-sharing ke rumah sakit di luar Bali. Jadi bisa ngeliat, oh kalau sakit kanker ini loh yang harus dites. Jangan sekarang kita kena kanker, amit-amit, kita harus tes semua. Akhirnya apa? Biayanya mahal. Kanker ini bukan penyakit orang kaya. Semua bisa terkena. Akhirnya apa? Dengan ada standarisasi tadi, kalau Anda sakit kanker ini ditesnya AB. Nggak usah A, B, C, D, F, G, baru ini kankernya. Mereka udah punya database puluhan tahun. Ya, kita tidak meng-question itu. Yang kita question, betapa sulitnya bikin rumah sakit. Itu poinnya. Ya, mungkin kita, karena Menteri Kesehatan kan teman kita nih. Bekas tetangga gue juga dulu tuh. Jadi mungkin orang baik. Dan dia orang manajemen. Betapa sulitnya perizinan ya. Pak Budi keren, tidak punya konflik. Ya. Karena itu saya sangat senang bekerja sama dengan Pak Budi. Gitu. Termasuk menggampangkan pencetakan tenaga ahli kedokteran. Harus. Iya. Wah, itu aturannya rigid banget, Pak. Ya kan kita gimana? 273 juta. Sekarang anak muda. Piramida kita begini kan? Betul. Nah, kebayang nggak kalau piramida begini? Ya, tapi yang produksi tua makin S2, banyak. S2, S3-nya Pak, susah, Pak. Ya, masyarakat makin tua. Itulah kan ketika terjadi problem kesehatan pelayanan. Sama Pak Erik, tolong ngomong ke BPOM dong. Atas nama UKM ya, perusahaan-perusahaan yang lama banget mendapatkan izin kalau berproduksi, padahal kita membutuhkan. Ya, Pak Erik sendiri kan, kita harus melepaskan ketergantungan kita kepada luar negeri ya. Jadi serius kita. Tapi saya sampaikan ke Bu Penny. Ya dong. Kita punya binaan-binaan kita, tolonglah. Ini serius. Oh, serius lagi. Serius lagi. Enggak lah. Ini kayaknya dari 10 pertanyaan, 7 serius, 3 ketawa-ketawa ini. Agnes Mo atau Nita Gunawan? Saya nggak gitu deket dua-duanya. Memang, saya nggak nanya juga deket, nggak nuduh juga. Cuman komen aja. Terserah dalam bidang apapun. Saya mohon maaf nggak mau membedakan siapapun. Tapi Agnes Mo ini terus mendorong musik atau figur Indonesia di luar negeri. Saya rasa sesuatu yang sangat positif. Nah, memang saya juga pernah ketemu Agnes Mo bicara bagaimana posisi pemerintah ke depan mengenai industri kreatif ataupun individual seperti dia. Ya, saya bilang memang saya tidak bisa bicara banyak karena saya bukan menteri yang punya kebijakan. Tapi saya bisa membangun ekosistem. Nah, kebetulan saya waktu itu sampaikan ke Agnes Mo, PFN itu kita akan rubah menjadi lembaga pembiayaan film. Tidak buat film lagi. Kenapa? Biarkan yang generasi muda ini yang menjadi kreator. Dia fasilitator aja gitu. Ya. Nah, hari ini baru saya rapat mengenai pembiayaan film. Di PFN? Enggak, hari ini di Kementerian BUMN. Ada di Rut PFN, ada Pak Tiko, ada Reza Rahardian, ya, Ketua FFI. Ya. Ada berapa nih? Yang mana? Reza Hardian, FFI yang... FFI. Ya, saya pikir kan? Parvi, kalau Parvi ada lebih dari satu kan FFI. Ya, FFI satu. Kita tadi sudah bicara dan sepertinya akan ada breakthrough. Makanya nanti 12 sampai 12 dan 14 Oktober kita akan mulai mengundang komunitas untuk FGD, ya. Keren, Pak. Kita akan mempropos PFN sebagai lembaga film dengan konsep yang tadi sudah dibicarakan, termasuk ke fundingnya. Dan nanti kita ada benang merahnya, karena selama ini film Indonesia itu belum punya voice. Artinya begini. Ini bukan berarti saya so pinter, saya bukan ahlinya. Tapi kan gini, kalau kita ingin membuat sebuah uniqueness, film India semua ada nyanyinya. Nah, kita mesti punya benang merah itu. Bukan berarti nyanyi semua, tapi mesti ada benang merah itu. Diferensiasi. Kita nggak bisa hanya generik. Bagaimana film Korea yang dark. Ya, film Korea selalu ada dark tuh, hitam. Parasite. Ada sesuatu yang
di dalam kepribadiannya bergejolak gitu. Dan itulah cirinya dia ya. Nah itu menjadi cirinya film Korea. Mau di film horor, di film action, dramanya pun begitu gitu. Nah jadi ini yang kita coba. Nah di situ salah satu kenapa juga diskusi dengan Agnesmo waktu itu dengan beberapa juga figur. Bagaimana nanti misalnya kalau kita memfunding film ini 75%. Oh berarti syutingnya, sutradaranya, aktor aktrisnya harus orang Indonesia. Atau kita funding 50%. Ya udah, syutingnya di Indonesia, aktor aktrisnya di Indonesia. Kalau kita funding 25%, ya aktor aktrisnya harus orang Indonesia. Nah, ini yang kita coba setuju, Pak. Bikin keberpihakan. Telkom juga saya sudah minta untuk menjadi central library. Artinya begini. Ketika film-film ini sudah diproduksi, ya, sudah tidak tayang di Netflix, sudah tidak tayang di bioskop, Disney Plus, Amazon ataupun di TV, apapun ya, yang sudah berhenti value-nya. Daripada mati, lebih baik kan dipegang Telkom sebagai library film nasional. Digitizing ya. Dan orang tetap bisa menonton kapanpun. Pay view, pay preview, gitu. Contoh misalnya, ini lucu-lucuan. Ibu saya mau nonton 3 Darah, kan susah. Cuman kalau ada akses itu dia tinggal muter 3 Darah. Atau misalnya tentu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita di desa-desa. Dulu saya masih ngerasain misbar, gerimis bubar. Ya. Layar tancap, saya masih SD itu nonton ya seru lah. Pada saat itu, sekarang kayaknya udah jadul banget. Nah, tapi kan masyarakat yang di desa masih. Kalau mereka misalnya bioskop keliling ya. Ada sebuah kan distribusi mahal. Ya kan? Kalau masing-masing desa punya layar tancap, ya kan? Di situ mereka bisa mengakses library yang baik, bayar murah, so what? Kan yang namanya hiburan bukan hak jadi hanya orang kaya saja gitu. Dan saya yakin ekosistemnya buat industri film nasional pun lebih baik. Kenapa? Yang tadinya misalnya hanya di layar bioskop seminggu atau 2 minggu, habis itu habis. Kan dia bisa monetize ke tempat lain. Nah ini yang kita lagi coba. Nanti keren Pak. Chief Helmi mestinya saya tuh jadi pembicara juga di tanggal 12-14 Oktober. Karena di situ kita bicara film fun dan juga kita bicara industri film. Gitu. Pak Erik, saya tuh pernah jadi direktur marketingnya PFN tahun 2000 dan saya nyerah. Karena waktu itu PFN itu jadi production house. Bersaing dengan swasta, nggak bakal menang. Iya, loh, dan janganlah perannya BUMN itu nggak boleh bersaing dengan swasta. Perusahaan yang sehat, BUMN harus sehat, tapi membuat program yang supporting. Makanya saya bilang waktu Pak Erik ngomong PFN jadi lembaga PFN film, udah benar. Pernah di PFN. Direktur marketing Pak, setahun gua tinggal. Nah ini kalau boleh tanggal 12/4 ngomong sebagai bekas PFN. Nah ini. Ya, saya pernah jadi direktur marketing. Itu. Jadi kita jangan selalu kanibal gitu loh. Oke. Orang tuh nggak pernah tahu TVRI itu bukan BUMN, tapi pernah jadi BUMN. Jadi waktu saya diturunkan itu kan banyak orang, wah ini BUMN, Pak Erik tolong. Saya diserang, saya bilang, Chief Helmi, apa hubungan sama saya? Bukan Chief katanya. Gue bilang ngerasain lu. Karena orang semua berharap dari Bapak. Ya kalau kebijakan pemerintah, DPR, TVRI, RRI menjadi BUMN ya kita duduk, tapi jangan sampai. Dulu pernah Persero loh dia. Pernah Persero. Iya, tapi jangan sampai disangka ya kita mau ngambil semuanya. Iyalah. Oke. Nah, satu Ganjar Pranowo. Ya komen aja. Oh, saya tidak gitu kenal Pak Ganjar. Ya, karena memang interaksi saya dengan Pak Ganjar ya tidak banyak. Kebetulan ya. Ya, satu saya tidak, maksudnya tidak banyak program yang terjadi secara harian. Kalau dengan kementerian lain mungkin saya lebih banyak interaksi. Bukan berarti saya tidak berinteraksi dengan gubernur. Contoh, dengan Pak Arinal, kita duduk, kita sekarang sedang membuka atau sebuah daerah di mana itu ya? Yang namanya Bakauni area, di mana
dengan tembusnya jalan tol Sumatera Selatan ke Lampung kan itu peningkatan kendaraan sampai 40%. Jadi ada 20 juta orang yang lewat Bakauni. Kalau 1%-nya aja tinggal di trap gitu. Nah, itu kan, nah itulah kenapa Bakauni akan kita bangun menjadi sebuah daerah. Di situ ada masjid yang bisa instagramable, ada rumah sakit juga ya Pak? Nah, ada rumah sakit, ada juga theme park. Nah, jadi kita coba, nah itu menjadi membangun juga industri kreatif di situ. Wow. Namanya Pak Krakatau, betul ya? Krakatau Park namanya. Nah, jadi untuk di Jawa Tengah interaksi kita waktu itu ada 2, 1 pembangunan Batang. Karena sebagai kawasan industri. Itu interaksi di situ kawasan Batang, di mana waktu itu Pak Presiden menginginkan ada kawasan yang bisa bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand. Kebetulan waktu itu Pak Bahli dan saya duduk bahwa ini ada kawasan daripada BUMN yang bisa dijadikan itu. Itu 1. Yang kedua, kita waktu itu bicara bagaimana program pemerintah yang bisa justru mendukung situasi UMKM. Ya, kan pemerintah punya program PNM Mekar. Di mana pinjaman ibu-ibu 1,4 juta tanpa anggunan dengan tingkat kemacetan hanya 0,15%. Bagus banget dong. Kita dorong ini di Jawa Tengah, tapi nggak hanya di Jawa Tengah, kita dorong juga di Lampung, dorong juga di berbagai wilayah. Jadi interaksi sebatas itu. Kalau secara pribadi, ya saya tidak mengenal. Dekat. Nah, interaksi itu kemarin sempat terjadi di Solo. Ketika Car Free Day, Pak Jokowi mengajak, ya kan, keluarganya. Terus waktu itu karena penutupan para games malamnya, Pak Ganjar kebetulan juga olahraga. Saya kebetulan ingin melihat perbaikan daripada Kemangkunegaraan karena di situ ada rencana perbaikan. Nah, disitulah terjadi interaksi, yaitu yang sampai naik mobil jadi viral itu, ya kan? Nah, tapi Chief Helmi pasti sama lah, itu natural aja. Ketika saya duduk di belakang, ada suami istri, ya masa kita misahin kan nggak mungkin. Atau misalnya Pak Ganjar di depan ya, iya kan? Istrinya di belakang sama saya kan nggak mungkin. Nah, itu natural aja. Jadi memang sempat viral, tapi hubungan sangat baik. Ya, sama Pak Ganjar baik, sama Bu Khofifah baik, sama Pak Anies baik, Pak Ridwan Kamil baik, Pak Arinal baik, Herman Deru baik, silakan cek. Karena yang namanya BUMN itu tetap harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selama proyeknya ada di daerah itu gitu. Ini kan emang harus gitu. Gitu. Saya dalam konteks beliau salah satu calon presiden dengan elektabilitas tinggi salah satu. Tapi kan pertandingan belum dimulai, masih ada Pak Anies, Pak Prabowo, ya kan? Sepanjang ini maraton ini, bukan sprint ya bos? Bukan sprint, maraton. Kerjain aja yang ada di depan mata. Masih Momorate. Oh, masih Momorate. Ya. Ini adalah pemilik Inter. Ya. Cerita dong tentang Inter. Inter itu gini, saya fans Inter ketika mereka membangun yang namanya trio Jerman. Oh, yang apa sih? Brehme, Lothar Matthäus, Jordan Klinsmann. Ya. Tapi sebenarnya mereka juga sudah pernah bawa kan Karl-Heinz Rummenigge. Nah, kebetulan tim Jerman saya suka. Ya walaupun gini lah, sebagai penggemar bola kadang-kadang berubah-berubah, ya kan. Zamannya Belanda, Gullit Van Basten, ya kita seneng gitu kan. Nah, cuman Jerman itu banyak lah pemain-pemain bagus dan kebetulan. Nah, lalu juga ketika Inter Milan membawa Ronaldo waktu itu, bukan Ronaldo yang ini, Ronaldo yang dulu, Ronaldo botak. Di mana itu juga menjadi sebuah ikonik kan, gitu loh. Nah, jadi memang kalau di Inggris saya suka Arsenal sampai hari ini. Saya sempat suka MU ketika ada David Beckham, Gary Neville, Phil Neville, karena itu buat saya sebuah ada sebuah angkatan gitu. Saya tuh seneng ada pemain muda gitu. Nah, itu cuman Arsenal lah konsisten ya. Sempat ke MU tapi tetap MU. Kalau di Italia memang Inter gitu. Kalau di Spanyol Barcelona.
Kalau di Jerman ya udahlah. Bayern Munchen. Kok tiba-tiba Pak Erik punya kepikir untuk membeli saham Inter dan menjadi presiden? Seperti itu. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya lagi roadshow media di New York. Saya lupa ada sebuah private equity waktu itu. Saya lupa namanya, nanti kalau recall saya ini. Dia banyak memberikan pertanyaan bukan media bisnis. Lazard kalau nggak salah private equity-nya. Kenapa beli Sixers? Kenapa beli DC United gitu? Oke. Ya, lalu saya jelaskan loh. Satu, saya orang media, konten olahraga itu konten termahal. Karena itu yang tidak bisa ditonton tidak live. Oke. Kalau kita nonton Grammy atau nonton festival apa, kita bisa rekam nonton ulang. Tapi kalau olahraga itu live. Yeah. Itu. Jadi ini, nah karena itu saya tertarik sebagai orang media ke olahraga, investasi karena ini special content terlepas daripada bisnis olahraganya. Dan cukup menarik waktu itu. Lazard kalau nggak salah, nanti saya ini. Nah terus saya pulang ke Indonesia, berapa bulan kemudian dia kontak lagi. Tertarik nggak beli klub sepak bola di Eropa? Saya bilang, waduh, saya ngitung-ngitung berapa harganya ya kan gitu. Saya bilang, ya tapi kan namanya kesempatan, namanya pengusaha, apapun dilirik dulu dong, ya kan. Nah waktu itu saya bilang, ini apakah Inggris? Kalau di Inggris saya nggak berani karena bisnis model saya sama orang Amerika. Ya kan, karena di Inggris itu sudah banyak klub-klub yang dimiliki oleh orang luar, orang Amerika terutama. Amerika ya, investor-investor United, ya. Liverpool, Arsenal, semua. Jadi itu bisnis model Amerika, gitu. Lalu saya bilang, kalau Inggris saya mungkin belum siap, gitu. Lalu sebenarnya ini lucu-lucuan aja. Sebenarnya Tony Fernandes waktu itu pernah ngajak beli klub di Inggris, West Ham. Tony Fernandes, saya sama itu Pak NDB, Nirwan Bakri. Itu sempat tuh. Nah, cuman ya ini lucu-lucuan aja. Cuman waktu itu saya aduh kalau di Inggris belum lah. Ini Spanyol bukan? Saya bilang. Wah, bukan. Saya bilang, kenapa nanya Spanyol? Karena Spanyol itu didominasi sama Barcelona sama Madrid. Madrid, dua aja. Dan uang TV-nya itu kalau nggak salah waktu itu pernah saya baca ya, waktu saya masih di Italia, saya udah nggak ingat sekarang. Kalau nggak salah TV money-nya itu 50% ke mereka. Sisanya 50% dibagi semua. Berarti kan pertandingan nggak compete sesuai dana kan, karena ada preference berarti. Ya, jadi berat saya bilang. Saya tertarik Itali, saya bilang. Ah ini di Itali kata dia. Wah, oke, ini top 3 klub nggak? Saya bilang. Wah saya nggak bisa bicara kata dia. Ya gimana kalau nggak top, saya nggak tahu gimana saya tertarik kayaknya. Saya disuruh tanda tangan NDA atau kayak MOU gitu. Klubnya nggak boleh, belum tapi dibuka. Nggak tahu gimana. Ya karena penjualnya ini sangat cinta sama klubnya dan ini benar-benar pakai hati, not just a pure business. Ya udah, saya tanya top 3 bukan? Top 3. Oh iya dah, oke. Saya sign agreement. Yang mana aja? Saya sign agreement dong, kan belum tahu. NDA. Nah, habis itu dapat proposalnya. Saya buka Inter Milan. Itu saya, ini masih pakai biru hitam tuh, lihat tuh. Ini biru hitam. Masih Inter banget. Ya kan? Jadi saya waktu itu sampai, ya inilah apa, ya nggak percaya lah. Maksudnya, ya udah akhirnya, ya saya terus terang nggak terlalu ladenin. Karena saya tahu menempatkan diri lah. Nah, terus saya umroh. Ini is a true story. Saya nggak ada fotonya, nanti kapan saya kirim. Nah, saya umroh waktu itu sama direksi saya. Di Madinah itu lagi sholat subuh. Semua kan kita pakai baju umroh lah ya, putih. Jarang lah kita pakai baju olahraga gitu, training jarang lah ya. Iya kan? Bukannya nggak ada, jarang tapi. Tiba-tiba di sebelah kanan saya, di depan atau di belakang saya lupa. Saya lupa lah, di belakang atau kayaknya di depan deh.
Itu ada yang pakai baju Inter nomor 10 Sneijder. Wesley Sneijder. Wesley Sneijder. Saya godain CEO saya waktu itu, Ruth. Pakai baju Inter, proposalnya waktu itu dapat tuh, Ruth, 2 minggu yang lalu. Nah, ini godaan, kata saya bilang. Atau petunjuk. Atau petunjuk, kata saya bilang. Okay. Sembari ketawa-ketawa. Udah, akhirnya kita pulang, habis sholat subuh, kita balik ke hotel. Nah, terus kan kita mesti ziarah masjid kan. Nah, kalau nggak salah, kalau nggak di Masjid Kiblatin, atau masjid mana ya? Kita Kubro? lagi, hah? Kubro jangan-jangan. Kubro yang kan agak kebuka ya? Pokoknya masjid pertama lah, iyalah. Kalau Kiblatin kan. Ya, saya lupa kayaknya Kubro kayaknya ya. Nah, saya lupa lah. Pokoknya kalau nggak, pokoknya kita waktu itu habis ziarah masjid muter-muter, kita ambil sholat lagi kan biasa kan. Orang itu ada. Di Sneijder itu? Si Sneijder itu ada. Ketemu lagi? Hah? Iya. Kita udah ganti baju, udah makan pagi, udah makan siang, dia ada. Orang yang sama? Orang yang sama. Oke. Iya kan? Saya bilang, Ruth, kalau ini tanda, Ruth. Jangan malaikat. Iya kan? Nah, terus? jadi habis itu saya kontak langsung si Lazard. Oke, what is the process? Saya bilang, gimana buat proses ini? Ya udah, katanya mesti begini. Akhirnya kita bidding lah. Akhirnya saya ketemu di Milan waktu itu. Di mana yang bidding ada 4 waktu itu. Nah, saya waktu itu diberi kesempatan bidding nomor 3 kalau nggak salah. Saya datang ke kantor Inter, itu kita lewatin trophy room. Wah. Banyak banget tim ya. saya tuh Susi, ada yang sekarang CEO Mahaka Sport, sama tim saya yang lain, advisor keuangan nih bule-bule. So kita hire bule-bule juga soalnya. Karena kan ini sesuatu yang global. Pada ngeliat trophy room. Saya langsung masuk. Saya bukan nggak menghargai trophy room. Saya merasakan figur Massimo Moratti yang sudah berjuang luar biasa dengan seluruh kemampuan dan kekayaan. Ya. Gitu. Saya langsung masuk ke dalam. Dia lagi begini nih, gini, lagi ngeliat gitu. Saya, hello Mr. Moratti. Oh, Thohir katanya. Yes, Mr. Moratti. Terus dia bilang, nggak mau ngeliat trophy room. Enggak. Trofi itu, yang membuat trofi itu ada di sini, saya bilang. Karena dia habis-habisan yang buat trofi segala. Nah, wah, thank you Thohir, kata dia. Saya bilang, ya, saya ngerti bagaimana tidak mudah buat untuk melepas. Karena ini history, karena bapaknya juga, ya, itu yang salah satu pernah membawa juara juga, gitu, Angelo Moratti. Nah di situ dia presentasi lah timnya. Ya udah, itu aja, kan perkenalan dulu. Tapi dengar-dengar dari lawyer, yang 4 bidder, 2 bidder lain sudah ditolak. Nah kita mesti masukin angka. Nah kita masukin angka, tapi perasaan saya angka yang saya masukin itu kombinasi antara uang yang masuk, tapi ada restrukturisasi hutang dan complicated lah dealnya. Gitu yang kita propose. Dan kita minta mayoritas waktu itu 70%. Nah, rupanya yang lain ditolak, akhirnya tinggal 2. Ini siapa? Versi mereka. Saya nggak tahu ya siapa. Nah, terus saya mestinya besoknya pulang. Ini udah hari kedua nih. Kan biasa proses bidding. Saya di hold. Jangan pulang. Kata mereka. Boleh nggak extend sehari? Nah, lalu saya siangnya, kalau nggak salah siang diundang makan. Oleh Moratti? Ya, ditanya siapa keluarga saya ceritain, bapak saya orang miskin. Emang bener kok. Saya pengusaha begini. Oke, malamnya saya diundang makan di rumahnya. Pribadi sama keluarga. Wow. Wah, di situ saya bilang, waduh. Kayaknya udah menang. Kayaknya bukan udah menang. Ini favorable nih ya, gitu. Terus. Ya, tapi saya tulus, saya cerita murni bagaimana saya cinta olahraga, saya tapi pure businessman. Ini yang saya melakukan ke Inter gitu, dan saya fans. Nah, short story ya,
Akhirnya beliau memilih saya, dan sejak awal saya di Inter kan saya selalu bilang, saya mentransformasi Inter. Saya tidak pernah janji juara Inter. Karena kenapa? Sebuah trofi itu bisa dilakukan ketika kondisi klubnya lebih baik, lebih sehat. Nah waktu itu Inter sudah kena penalti, tidak boleh beli pemain, harus jual beli pemain, macam-macam lah. Itu aturan UEFA waktu itu. Jadi yang saya janjikan waktu itu, kita nomor 1 membentuk tim yang akan compete di Champions League 5 tahun lagi. Saya akan menyehatkan keuangan Inter dengan cara berbagai inisiasi, apakah menambah income dengan sponsor, dengan TV right yang lebih baik, dengan merchandise, dengan macam-macam. Terus kita bikin juga income tambahan dari China, dari Asia, karena mayoritas pendukung Inter juga banyak dari Asia waktu itu database-nya. Lalu ketiga ya menerapkan manajemen profesional. Makanya waktu itu kan saya tarik banyak dari MU. Ada Michael Bolingbrook waktu itu kalau nggak salah COO, menjadi CEO kita. Ada Tim Williams yang dulu manajer terus jadi CFO di Inter. Ada David Gard yang dulu biasa megang tiketing MU pindah ke Inter juga. Saya tarik the best management. Nah, dan tentu ya kembali sama DC. Ya, cuman konteksnya agak berbeda waktu itu karena saya di Asian Games duluan dan tidak bisa pergi, dan Inter itu tidak seberat DC karena kompleksitas daripada fans Italia itu lebih demanding. Kalau lebih fanatik. Iya, lebih fanatik. Kalau di Amerika kan lebih itu kan. Nah, jadi saya ngelihat juga market terbesar juga China waktu itu, dan China lagi bullish. Saya coba cari partner dari China. 30-70. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata Mr. Motta ingin menjual yang 30-nya. Tadinya kan saya mau 70 saya dengan Mr. Moratti, China-nya 30. Tapi begitu Mr. Moratti mau menjual 30-nya, ya berarti kan mayoritas. Kalau mayoritas saya bilang ya udah, kita mesti exit. Karena saya kan berpartner dengan Mr. Moratti. Bukan dengan China itu? Bukan dengan China. Walaupun China bermaksud baik juga mau ngembangkan, gitu kan. Buktinya dia bawa juara Inter. Dengan tentu fundamental yang kita sudah bangun, tapi kan coba kalau dia duluan masuk dengan segala problemnya. Belum tentu. Pak Erik, nggak gampang kan akhirnya merebut kepercayaan Moratti, Pak Erik dijadiin presiden daripada Inter? Nggak mudah. Makanya sempat ulur tarik di situ ya? Kan babynya dia banget tuh ya? Iya, dan sempat kan transaksi ini terdelay 6 bulan. Setelah sepakat dengan proses itu, terus kan ada lagi pertemuan di Paris. Makanya ada tuh di Instagram saya, kita selebrasi berdua di bawah Menara Eiffel. Ada di Instagram saya. Baru. Itu akhirnya tercapai. Bos, saya mau nanya satu hal. Ini saya ungkapin. Oh, nggak ada di pot lagi nih? Nggak. Oh, nggak ada. Masih ada. Di potnya udah habis ya? Serem banget nih. Dulu kita pernah ngomong ya, bagaimana Pak Erik akhirnya mengakuin. Saya pernah ngungkapin sendiri, dan yang paling ikonik dan diulang-ulang adalah pada saat saya diwawancarain oleh Sandi Uno untuk Sandi TV. Ya kenapa Liga Italia yang dulu nomor 1 menjadi nomor 4? Iya. Saya bilang saya dengar dari Pak Erik. Karena mereka itu terlalu pongah, terlalu sombong. Italia nggak mau mengalah jam main. Betul. Inggris dari nomor 4 merubah jam tayang ke prime time Asia. Itu yang Pak Erik bilang ya. Bahwa akhirnya dan pelan-pelan di zaman saya ada Erik Factor kan? Ada beberapa jam tayang waktu itu, sekarang berubah lagi jadi jamnya mereka kan? Ya, jadi jam friendly Asia lagi saya ceritakan. Dulu ini saya tahu dari Pak Erik, dan betul banget karena penghasilan terbesar itu TV rights. Kalau TV rights yang nonton Asia semua. Indonesia aja lebih gede dari Inggris, dari manapun. Saya bilang dulu Pak Erick Thohir pernah membuat eksperimen atau percobaan Inter main di siang di sore, sehingga jatuhnya di sini prime time dan bagus banget katanya. Sehingga pernah jadi Erik Factor. Iya, dan gini, tujuannya kan sama, menaikkan income televisi Serie A. Serie A. Tidak mungkin kita nonton Serie A
jam 11 malam sama jam 2 pagi. Yang nonton para insomnia ya. Ketika Liga Inggris yang pemainnya jauh lebih bagus, ya dengan klub yang lebih besar mereknya, karena di Inggris kan lebih ada 6-7 klub. Kalau ini kan 3 terus. Itu menyajikan sebuah pertontonan yang ya nggak mungkin, ya kita harus ngalah. Waktu itu saya mendorong, walaupun memang sempat diprotes, kenapa lo ini kan jam sore kita lagi kalau di Spanyol siesta gitu. Lagi tidur gitu. Kita mendorong bagaimana itu bisa diputar di siang, dan itu sempat, dan ininya naik rating dan income-nya. Gitu. Nah, saya ingat banget bagaimana saya presentasi di depan presiden-presiden Serie A pakai bahasa Inggris, ditranslate bahasa Itali. Terus saya menginfluence Infront waktu itu yang beli media rights-nya, CEO-nya almarhum Marco Borgarelli. Ya, saya bicara sama dia, ya, mengconvince bahwa iya kan Serie A itu pernah jadi liga nomor 1. Nah, inilah yang saya harapkan juga. Kembali saya mengulang-ulang, kita sebagai bangsa itu nggak boleh asik sendiri. Banyak harus dipikirin ya. Iya. Kita contoh Liga Italia, Indonesia ini punya semua. Cuman kalau kita asik sendiri, ya kita akan kalah. Nah, Liga Italia itu sayang. Kemarin ketika saya di interview, saya lupa di mana ya, waktu di Milan atau di Roma waktu G20. Kan ada interview saya di koran itu. Apa di situ apa sebelumnya saya lupa lah. Ketika mereka tanya gimana Juventus membeli Cristiano Ronaldo, bagus buat Liga Italia. Tapi kembali tidak dimonetize sama-sama. Karena masih berpikir Juventus, Inter, AC Milan. Nah, inilah kenapa saya sih sangat berharap Liga Indonesia berubah total. Nah, tapi kan kembali saya hanya bisa berharap itu. You not there. Padahal ditawarin tuh. Pak Erik, lu pernah ditawarin jadi Menpora ya? Tolak kayaknya gue dengar. 2017 waktu itu. Kenapa? Kekecilan? Bukan. Ya udah, karena dijawab. waktu itu, nggak apa-apa, ini terbuka kan. Waktu itu kan saya jadi ketua Asian Games. Nah, sangat sulit ketua Asian Games merangkap Menpora, sedangkan Asian Games itu tinggal berapa belas bulan. Nah, kita nggak boleh ambisi buta, gara-gara power mengambil sesuatu yang... Apalagi bisa konflik ya? Iya. Konflik nggak, mendukung. Karena tujuannya waktu itu supaya mendukung. Antara hasil olahraga dan hasil Asian Games dan blueprint olahraga ke depan. Yang akhirnya, alhamdulillah, Pak Zainuddin Amali membuat terobosan yang namanya blueprint olahraga Indonesia yang dibicara 17 cabur. Waktu itu salah satu diskusi itu. Cuman waktu itu emang nggak kuat lah memegang sebuah jabatan, ya sama lah. Saya Menteri BUMN, mesti jadi ketua ini berat. Saya sekarang hanya jadi ketua masyarakat ekonomi syariah saja. Yang lainnya saya nggak gitu aktif. Karena berat bebannya gitu. Kalau kita, jangan kita hanya ini karena kita posisi sekarang kita taruh nama di semua organisasi, tetapi nggak ada kontribusi gitu. Pak Erik, saya pernah melihat satu dokumen. Ada tanda tangan Pak Erik di situ. Pak Erik masih punya satu utang sebenarnya. Tentang pingpong kita, Pak. Ada 2 organisasi bersaing, saling tarik-tarik, sehingga Indonesia ada 2 kali SEA Games nggak ikut. Dan sampai terakhir sekarang? PON. Iya. Sampai sekarang? 12 tahun itu. Saya tahu ada kesepakatan 5 orang. Salah satunya Pak Erik tanda tangan sebagai ketua KOI. Itu saya minta mereka berdamai. Tidak damai sampai sekarang, Bos. Nggak damai? Nggak damai. PON terakhir pingpong sudah tidak dipertandingkan. Tolonglah, please, Pak Erik. You have to talk. Saya maunya mesti ada Pak Ogroseno, satunya lagi tuh yang dari pihak swasta saya nggak tahu. Jadi ada PT MSC, ada apalah gitu, PB. Jadi menurut saya yang kasihan pemain pingpongnya, Pak. Makanya saya lagi kepengen bikin event pingpong tuh. Sudah datang ke sini. Ya kita juga main pingpong di depan tadi semua. Tahu lah. Cuman apa ini? Apa? Backhand players. Karena begini ngangkatnya susah gini. Bola forehand aja dia ambil backhand. Sama banget kayaknya. Kayaknya kita bisa ngadu tuh. Saya mau ngundang mereka ketuanya, Pak. Kasihan pingpong kita. Pingpong kita tuh pernah diseganin minimal Asia Tenggara, Bos. Iyalah. Ya, zaman pemain-pemain hebat dulu. PR lah, Pak. Saya lihat tanda tangan Pak Erik di situ. Yon Mardiono ke sini, Anton Suseno, Rossi Syekh Bubakar.
minta tolong. Dan penggemar pingpong banyak loh, artis-artis main sekarang. Ada Abdel, ada konglomerat-konglomerat. Mereka nggak mau bersatu? Sampai sekarang nggak. Posisi Koi sama Koni apa? Nggak tahu saya, Pak. I haven't checked. Jadi ada tanda tangan Bapak, ada tangan Pak Tono dulu ya. Pak Tono Suratman. Suratman sebagai ketua KONI. Menpora. Ada Menpora. Ya, terus ada dua dari mereka. Sampai sekarang nggak berdamai. Damai aja lah. Itu titipan Pak, gue ditulang. Karena Pak Erik orang yang sangat concern olahraga. Habis ini Pak, ya udahlah. Habis? Habis ya selesai. Habis, alhamdulillah. Pas. Pas Pak. Oke. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Jadi kita nggak terlalu politik lah. Enggak lah. Walaupun ya gimana gitu. Jadi ya, saya tahu kalau beliau sahabat saya dan saya tahu ada berbagai hal yang orang harus tahu. Termasuk bagaimana Erick Thohir ya, seorang anak muda lah zaman itu. Sekarang juga masih muda lah ya. Lebih muda dari gue lah maksudnya. Alhamdulillah. Casing muda banget. 52 sekarang ya? 52. Dulu awal-awal ketemu kita mungkin 2098, 99. Ya, saya masih umur 28, 29. Iya, 25 tahun yang lalu. Jadi waktu itu 27 artinya. 27. Bang, ikut mobil gua bang. Wah kita mah diajak mobil bagus. Naik aja gitu. Dan kita bercerita, biasanya gua di mobil tidur. Jadi saya tahu pemikiran beliau, bagaimana sekarang beliau sangat concern lah sama basket. Concern lah dengan beliau orang media, beliau businessman, beliau juga orang yang sangat concern dengan olahraga. Ya, jadi ini semoga menjadi inspirasi bagi anak bangsa. Thank you, Bos. Terus menjadi inspirasi juga di dunia olahraga. Ini juga. Iyalah. Iya kan? Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.